bagi siapapun yang berani memegangnya bisa kena resiko sakit, kehilangan, kecelakaan, dan resiko lainnya. Hai guys, balik lagi ke channel aku. Apa kabar kalian semua? Lihat sebuah boneka dalam film horor bukanlah hal yang baru. Tentu saja Annabelle yang menjadi ikon boneka horor di masa sekarang. Sebelumnya juga terdapat boneka bernama Chucky yang dulu menjadi boneka terseram selama bertahun-tahun. Lalu apa jadinya jika boneka seperti itu benar-benar hadir di dunia nyata? Faktanya, memang ada boneka seperti itu dianggap sebagai pembawa malapetaka bagi siapa saja orang yang berani menyentuh dan menghina bentuknya. Yang mengerikan itu bernama Robert the Doll. Saat ini menjadi salah satu penghuni di museum bernama Fort S. Martello. Robert the Doll adalah sebuah boneka anak kecil yang mengenakan pakaian seorang pelaut dengan boneka seekor anjing yang lucu pangkuannya. Boneka anjing itu memiliki mata melotot dan lidah menjulur ke depan. Boneka ini tampak sederhana dan tanpa memiliki ekspresi. Terlihat sejumlah robekan pada baju yang dikenakan Robert. Kan bahwa usianya tak lagi muda kan? Ya, boneka ini telah berusia lebih dari 100 tahun. Robert the Doll merupakan boneka produksi dari Steve Company. Pihak perusahaan mengatakan bahwa Robert the Doll dibuat sedemikian rupa karena ditujukan bukan sebagai boneka mainan, melainkan hanya sebagai pajangan layaknya manekin. Kisah misterius ini bermula dari tangan seorang anak laki-laki bernama Robert Eugene Otto. Panggilan anak kecil ini Otto. Boneka ini dibeli kakeknya dari Jerman untuk hadiah ulang tahun Otto pada tahun 1906. Dia sangat menyayangi boneka pemberian kakeknya. Dari bangun pagi, sarapan, makan siang, sampai dia kembali tidur malamnya, dia kemana-mana pun selalu membawa boneka Robert. Bahkan dia menyediakan kursi di sampingnya khusus untuk boneka Robert di ruang meja makan. Dan juga guys, dia memakaikan baju pelaut miliknya sendiri kepada boneka Robert. Seolah boneka itu benar-benar hidup bagi si Otto. Dan Otto menamai boneka itu Robert sesuai dengan nama depannya, Robert Eugene Otto. Setelah cukup lama boneka Robert menemani Otto, dia pun mulai beraksi. Dari hal kecil, sendok, piring, kursi, bahkan lemari guys. Jadi suatu hari, orang tua Otto mendengar suara gaduh di kamar putranya. Ibunya berlari, hendak menegur Otto. Namun ibunya menemukan Otto bahwa ranjang tempat tidur meringkuk ketakutan dengan kondisi kamar berantakan. Lalu setiap kali ditegur orang tuanya, Otto mengatakan bahwa Robert lah yang melakukan dan bukan dirinya. Saja orang tuanya tidak percaya dengan ucapan Otto. Namun dengan seiringnya berjalannya waktu dan semakin dewasanya Otto, orang tuanya mulai mempercayai bahwa Robert adalah sosok yang bertanggung jawab atas keganjilan yang terjadi di dalam rumah. Nah guys, ada satu cerita lagi nih. Suatu hari, ada tukang pipa datang ke rumah keluarga Otto yang dimintai tolong oleh ibunya untuk memperbaiki keran yang ada di dapur, di kamar mandi, dan sekitar rumahnya. Setibanya si tukang pipa di rumah keluarga Otto, dan dia diberitahu oleh ibunya Otto titik mana saja yang rusak. Karena kan itu jam pulang sekolahnya Otto, maka ditinggalkanlah si tukang pipa itu sendirian di dalam rumah oleh ibunya untuk menjemput Otto di sekolah. Si tukang pipa ini guys sempat melihat boneka Robert duduk di kursi ruang tamu. Ketika sedang sibuk bekerja, si tukang pipa merasa dia sedang diawasi. Awalnya kan boneka Robert itu menghadap ke depan, lurus gini. Nah, pas ditengok sama tukang pipa, dia menghadap samping gini. Ih, kebayang gak seramnya tuh. Untungnya ya guys, iman si tukang pipa ini kuat, jadi dia tidak terlalu menghiraukan apa yang dia lihat tadi. Hingga pekerjaan memperbaiki keran di dapur selesai dan dia berpindah ke kamar mandi. Saat dia memperbaiki keran di kamar mandi, lagi-lagi si tukang pipa ini diganggu. Dia mendengar suara tawa anak kecil dan dia mendengar juga suara langkah kaki. Dia teringat guys bahwa orang tuanya Otto tidak ada di rumah. Otto di sekolah dan di sekitar rumah itu tidak ada anak kecil. Ketika dia keluar dari kamar mandi, dia melihat ke ruang tamu dan dia tersadar bahwa boneka Robert yang awalnya duduk di kursi ruang tamu hilang tak kemana. Hal itu membuat
Monica menjadi sangat ketakutan dan tak mau lagi menerima orderan dari rumah keluarga Otto. Nah, versi lain menceritakan guys, bahwa Otto masih balita. Orang tuanya sempat memperkerjakan seorang wanita untuk mengasuh Otto. Wanita itu berasal dari Bahama, dan ternyata wanita ini pengguna ilmu hitam atau bisa membuat voodoo. Alhasil wanita ini memberikan mantra ilmu hitamnya kepada boneka Robert untuk meringankan pekerjaannya dalam mengasuh Otto, agar bisa menghukum Otto jika dia bertingkah nakal. Kayak apa ya jadinya boneka itu ya? A few moments later. Ketika beranjak dewasa, keluarga Otto pun pindah ke rumah barunya yang berada di daerah Key West, Florida, dan juga membawa boneka Robert bersamanya, tepat di sebelah jendela sehingga orang-orang di sekitaran rumah itu dapat melihat boneka Robert. Semenjak itu, orang-orang yang lalu lalang berusaha untuk tidak melihat boneka Robert. Kemanapun langkah mereka saat melewati rumah Otto, mereka mengaku seperti diawasi boneka Robert. Karena juga ada yang berkunjung ke rumah Otto, sering mendengar suara langkah kaki di loteng meski tidak ada siapa-siapa di tempat itu. Mereka juga sering melihat berbagai perabotan berpindah tempat sendiri. Yang paling ngeri dari cerita ini guys adalah ketika mereka menceritakan hal-hal buruk tentang raut wajah boneka Robert berubah, seakan-akan dia tidak terima dengan apa yang mereka katakan tentang Otto. Tahun-tahun pun berlalu. Setelah Otto dewasa dan menikah, kamu berkunjung bertanya kepada Otto tentang hal-hal ganjil yang terjadi dalam rumah. Otto menjawab dengan santai, "Enggak melakukan apa-apa kok, Robert lah yang melakukannya." Tentu saja para tamu yang mendengar jawaban dari Otto, mereka menjadi ketakutan dan tak mau berkunjung lagi ke rumah itu. Bahkan istri Otto yang bernama Annette Parker merasa sangat terusik dan takut dengan kehadiran boneka Robert, sehingga dia pun mengunci boneka Robert di dalam loteng. Pada tahun 1974, Otto meninggal dunia, yang disusul istrinya 2 tahun kemudian yang meninggal pada tahun 1976. Jadi guys, dari cerita yang aku dengar, sang istri meninggal dunia karena stres hingga gila karena dia mendapat teror dari boneka Robert selama 2 tahun di dalam rumah tanpa Otto. Jika aku di posisi mereka, udah pasti aku buang tuh boneka. Tapi balik lagi guys, kita nggak tahu kehidupan keluarga mereka sebenarnya. Mungkin saja Otto menghargai boneka itu karena boneka itu adalah pemberian dari kakeknya. A few moments later. Dan rumahnya pun kini ditempati oleh Myrtle Retter. Saat menempati rumah tersebut, keganjilan demi keganjilan terus saja datang dan terus-menerus dialami keluarga ini. Selama 20 tahun menempati rumah tersebut, Myrtle kerap mendengar suara gaduh dari arah loteng tanpa tahu penyebab aslinya. Dia pun lantas menyimpulkan bahwa suara gaduh tersebut merupakan ulah dari boneka Robert. Akhirnya dia memutuskan untuk menyumbangkan boneka Robert ke Museum Fort S. Martello agar dirinya dan keluarganya terbebas dari gangguan sang boneka. Setelah di dalam museum, boneka ini ditempatkan di dalam kaca dan duduk di kursi kayu. Boneka ini ditaruh di museum dengan kaca pelindung yang rapat. Dikarenakan boneka ini dianggap berhantu dan membahayakan pemiliknya. Bagi siapa yang berani memegangnya pun bisa kena resiko sakit, kehilangan, kecelakaan, dan kesialan lainnya. Tapi seorang petugas museum tersebut yang mengasuh boneka ini mengaku tidak memiliki pengalaman buruk dengannya. Tahun sekali boneka ini diperiksa dan dikeluarkan dari kaca untuk menilai kelembapan cuaca Florida yang berdampak buruk pada tubuhnya yang berisikan jerami. Jadi guys, banyak orang berbondong-bondong datang untuk melihat penampakan langsung dari boneka Robert. Banyak juga yang sering mengambil foto boneka Robert secara langsung. Namun pihak museum menjelaskan bagi mereka yang ingin mengambil foto boneka Robert, diwajibkan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Apabila boneka Robert memiringkan kepalanya, itu berarti dia setuju untuk diambil gambarnya. Ngomong-ngomong guys, boneka ini dibuatkan website dan akun email khusus. Banyak yang sering mengirim email, kata-kata penghormatan dan permintaan maaf. Itulah salah satu boneka terseram di dunia nyata yang diyakini berhantu dan memiliki kekuatan supranatural. Percaya atau tidak, itu kembali kepada kalian. Terus bagi kalian, boneka apa yang lebih menyeramkan selain boneka Robert?
tulis di kolom komentar ya. Makasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Bye-bye.